إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan dan Yufid Edu. Adik-adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah menjelaskan latihan soal tentang kecepatan sudut pada gerak melingkar. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu hubungan antara gerak melingkar dan gerak lurus. Nah, bagaimana sih hubungannya? Nah, simak yang satu ini. Ini kita tahu simbol-simbol dari gerak lurus. Itu kita kenal istilahnya simbol S, ada V, ada R. Kemudian pada gerak melingkar ada istilahnya adalah theta, omega sama SVA tadi. Ini A, ini adalah alfa. Nah, hubungannya apa ini? Nah, S itu adalah jarak, V kecepatan linier, ini percepatan linier, ini perpindahan sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut. Jadi ini pakai sudut. Nah, hubungannya itu S itu sama dengan theta dikali R. Adapun V itu adalah omega dikali R. Kalau A itu adalah alfa dikali dengan R. Gini ya. Jadi memiliki besaran yang mirip. Ya, jarak ini perpindahan sudut, berarti jarak itu adalah perpindahan sudut kali R. R itu jari-jari. Dan kelajuan atau kecepatan linier, ini kecepatan sudut, maka kecepatan linier adalah kecepatan sudut dikali dengan R kali jari-jari. Dan percepatan linier itu adalah percepatan sudut dikali dengan R. Nah, contoh soal. Yang pertama, misalkan theta itu sama dengan 6pi radian. Kemudian R-nya adalah misalkan 8 cm. Nah, berapakah S-nya? Ini. Nah, berarti S itu sama dengan apa? Theta dikali dengan R. Theta-nya ada radian dah, aman. Nah, ini 8 cm. Satuan SI-nya apa? Meter. Jadi harus dalam meter. Maka ini kita ubah R-nya menjadi 8/100 meter. Ya, 8/100. 6 kali 8, 48 kali pi, 48 pi per 100.
berarti sama dengan 0,48 pi meter. Nah, seperti ini ya. Kalau sebaliknya ya bisa aja, bisa ada S-nya harus nyari tetanya, bisa. Yang kedua, theta misalkan sama dengan S-nya sama dengan 24 meter. Kemudian R-nya itu adalah 4 meter. Berarti tetanya itu sama dengan berapa gitu pertanyaannya. Jadi theta itu rumusnya adalah balik ya, ini kan S itu theta kali R, kalau nyari theta berarti R pindah ke bawah, yaitu theta sama dengan S per R. S nya 24 meter dibagi 4 berarti 6 radian. Ini ya. Contoh soal yang ketiga. Dari benda omeganya itu adalah 180 rpm. Terus R-nya adalah 10 cm. Berapa V-nya gitu. Ini. Nah, kalau ada RPM kita ubah ke satuan SI-nya dulu, satuan internasional, yaitu radian per sekon. Lihat pertemuan yang lalu, Kasan telah menjelaskan materi ini ya, konversinya. 1 RPM itu sama dengan 1 pi per 30 radian per sekon. Ini konversinya. Sebaliknya kalau 1 radian per sekon sama dengan 30 per pi rpm. Ingat-ingat ini ya konversinya. Berarti ini 180 dikali pi per 30. 180 bagi 30 6 kan. Oh, berarti ini adalah 6 pi radian per sekon. Omeganya harus kan nyari V-nya. V sama dengan omega dikali R. Tapi ini R-nya masih cm, maka dibagi meter dibagi 100. Jadi R-nya adalah 10 bagi 100 0,1 meter. Ini 6 pi dikali dengan 0,1 meter. Jadi sama dengan 6 pi kali 0,1 ya 0,6 pi. Nah, satuannya adalah meter per sekon. Gitu. Nah, sekarang sebaliknya, udah ada V-nya, nyari omeganya. Ya bisa. Nomor 4. Misalkan V-nya adalah 120 meter per sekon. Terus R-nya adalah 3 meter. Nah, berapa omeganya gitu.
Berarti ini dari omega sama dengan V dibagi R. V-nya berapa ini? 120. R-nya adalah 3. Berarti 120 bagi 3 adalah 40. Ya, satuannya adalah radian per sekon. Nah, seperti ini ya. Dan contoh berikutnya yang kelima, diketahui percepatan linear A-nya misalnya ini 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian R-nya adalah 2 cm. Pertanyaannya berapakah nilai alfanya gitu. Ini A itu adalah sama dengan alfa kali R. Berarti kalau nyari alfa, R pindah ke bawah. Alfa sama dengan A per R. Alfa itu sama dengan A per R. A-nya 5 ada. 5 bagi. Nah, ini masih cm. Berarti ini 2 per 100 meter. Berarti 5 dibagi 2 per 100. Nah, ini nanti 100-nya naik ke atas. Atau ya 5 dikali 100 per 2 gitu. 500 bagi 2, 250 ya. Jadi 250 radian per sekon kuadrat. Ini satuan alfa itu radian per sekon kuadrat. Soal yang terakhir yang ke-6. Misalnya ada alfa, alfanya adalah 3 radian per sekon kuadrat. Kemudian R-nya adalah 15 cm. Nah, ini kalau cm dibagi meter dulu ya, dibagi 100. Jadi 0,15 meter. Pertanyaan berapakah A-nya gitu. Jadi rumus A itu sama dengan alfa dikali R. Alfanya berapa ini? 3 dikali R-nya adalah 0,15. Jadi 3 kali 0,15 adalah 0,45. Nah, ini satu adalah meter per sekon kuadrat. Ketemu ya? Jadi seperti ini ya, kita menghubungkan antara besaran pada gerak lurus yaitu SVA dengan gerak melingkar. Rumusnya adalah ini ya, hubungannya. Kalau dibalik tinggal diturunin aja, misalkan nyari theta berarti S per R, nyari omega berarti V per R, kalau nyari alfa itu adalah A per R. Dikira aja ya, hubungan antara gerak melingkar dengan gerak lurus. Nah, agar lebih jelas nah adik-adik untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, demikian adik-adik materi tentang hubungan antara gerak melingkar dengan gerak lurus. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya Kak Hasan akan menjelaskan materi hubungan roda-roda yang sepusat dan roda-roda yang bersinggungan dalam gerak melingkar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.